Terima Terima kasih. kasih, Prof. Kita akan bahas soal tantangan juga perubahan iklim dan sebenarnya status perubahan iklim global dan bagaimana Indonesia overcome ini seperti apa. Sudah ada Profesor Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG yang akan sharing insights-nya. Silakan, Prof. Izin Prof. Emil, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Emil Salim yang sangat kita banggakan, sangat inspiratif, panutan kita semua. Terima kasih atas kepercayaannya untuk bersama BMKG kita melakukan perjuangan bersama dan juga bapak-bapak para keynote speaker dan Mbak. Terima kasih sekali Ibu Bapak, perkenankan kami menyampaikan beberapa update informasi terakhir sejalan dengan tugas BMKG adalah terus melakukan monitoring secara sistematik atau observasi secara sistematik dan melakukan analisis, proyeksi atau melakukan analisis, prediksi dan proyeksi berbasis sains dan data observasi. Nah, dari data terakhir yang perlu kami tayangkan di sini langsung saja karena waktu beberapa perkembangan di sini bahwa di slide nomor berapa ini ya, terkait dengan global mean temperature terlihat adanya multiple data sets yang menunjukkan konsistensi atas peningkatan tren dari perubahan temperatur permukaan bumi rata-rata selama 8 tahun. Saya enggak tahu tayangannya ada di mana. Ini semoga bisa enggak ya ditayangkan? Boleh ditayangkan presentasi dari Prof. Dwi Korita? Sambil dijelaskan, Ya. sambil ditayangkan. Oke. Nah, dari data tersebut kalau bisa ditayangkan akan terlihat trennya itu terutama sejak tahun 1980 itu melompat dibandingkan baseline data awal di masa pre-industrial. Sehingga terlihat juga di tahun 2022 pada peta itu terlihat hampir merata di belahan bumi dunia, itu warna kuning hingga merah menunjukkan anomali suhu, peningkatan suhu secara global dibandingkan dengan masa pre-industrial itu mencapai saat itu di tahun 2022 mencapai 1,15 derajat Celcius dengan standar deviasi 0,13 yang artinya suhu permukaan bumi secara global sudah mencapai 1,15 derajat Celcius. Namun terakhir kami kemarin hadir di COP28, data terakhir kenaikan suhu dibandingkan masa pra-industrial sudah mencapai 1,4 derajat Celcius. Data yang kami tayangkan tahun 2022, jadi dalam 1 tahun 2022 masih 1,13, ini 1 tahun ini mencapai ada peningkatan sekitar hampir, karena 1,4 ya dari 1,13, hampir 3 derajat Celcius. Dan di slide berikutnya tahun 2023 terlihat slide berikutnya ada merupakan tahun pemecah rekor dari kenaikan suhu, yaitu kita lihat di bulan Juli di Amerika bagian barat ini tahun ini suhu maksimum mencapai 53 derajat Celcius dan selama 31 hari berturut-turut mencapai lebih dari 43 derajat Celcius. Bahkan di bulan Agustus selama musim dingin di Bolivia suhu mencapai 45 derajat Celcius. Dan di Paraguay suhu mencapai 41,9 derajat Celcius. Dan kenaikan suhu atau pemecah rekor suhu ini hampir merata di berbagai belahan bumi.
Ya, mulai dari bulan April, Juli hingga Agustus. Kemudian slide berikutnya, dampak dari kenaikan suhu ini terlihat adanya global rainfall anomaly yang juga merata di seluruh belahan bumi. Warna hijau itu merupakan kondisi ekstrim karena banjir, dan warna coklat itu kondisi ekstrim karena kekeringan. Nah, karena kekeringan, dan ini merata juga di seluruh belahan bumi. Nampaknya tidak pandang bulu, negara maju ataupun negara berkembang tidak bisa menolak dampak dari perubahan iklim ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dampak lanjut adalah terjadinya ini analisis yang dilakukan oleh Organisasi Meteorologi Dunia, di mana anggotanya merupakan 190 negara dan state. BMKG di seluruh dunia terhimpun di dalam organisasi tersebut dan melakukan analisis bahwa potensi kejadian global water hotspot juga akan terjadi, terlihat pada slide berikutnya, juga merata hampir di seluruh belahan bumi dunia, dan dampak lanjutnya diproyeksikan seandainya kita gagal untuk melakukan mitigasi laju kenaikan suhu atau mitigasi terhadap perubahan iklim, maka yang akan terjadi adanya ancaman krisis pangan dunia. Di pertengahan abad 21, tadi berbicara Indonesia emas, ini adalah kurang lebih mendekati atau setelah Indonesia 4 2045 ini di 2050-an krisis pangan dunia terlihat di sini juga merata seluruh dunia. Tingkat kerawanan pangan diindikasikan oleh warna dari kuning hingga coklat tua, dan nampaknya semakin gelap warna itu tingkat kerawanan semakin tinggi. Indonesia masuk juga ke kerawanan menengah, yang artinya kalau kita mau impor pangan dari negara lain pun di negara lain lebih parah dari kerawanan di tempat kita. Nah, kondisi inilah yang sebetulnya perlu diantisipasi apabila kita gagal dalam mengendalikan laju kenaikan suhu atau laju perubahan iklim. Nah, kemudian slide berikutnya, perubahan suhu di Indonesia sejak tahun 1981. Kita lihat di tahun 2016, ini sebelum kemarin di COP ya, merupakan tahun terpanas di Indonesia dan dunia. Nah, tapi rekor dunia di tahun 2016 ini sudah terpecahkan tahun ini. Ya, yang suhunya tadi mencapai puluhan derajat Celcius ya, dan kenaikan suhu globalnya sudah mencapai 1,4. Nah, nilai anomali suhu di tahun 2016 itu 0,6 derajat Celcius dibandingkan periode pengamatan sejak tahun 1981 hingga 2022. Kemudian tahun 2020 dan 2019 berada di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai anomali sebesar 0,5 derajat Celcius dan 0,4. Nah, tapi data terakhir mestinya ini sudah terkalahkan. Dan tahun 2016 merupakan rangkaian El Nino kuat di tahun 2015-2016. Slide berikutnya, bagaimana tren curah hujan di Indonesia dengan kita bandingkan curah hujan kumulatif tahunan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Tren curah hujan kumulatif tahunan Indonesia bervariasi secara spasial. Kita lihat pada peta dan juga bervariasi secara intensitas peningkatan ataupun pengurangan. Ada zona yang warnanya biru, ini kita lihat misalnya sebagian Sumatera ya, sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan sebagian besar Jawa, sebagian Papua mengalami tren peningkatan
curah hujan kumulatif tahunan lebih dari 30 mm, itu yang berwarna biru. Nah, yang berwarna kuning ini justru tren pengurangan kumulatif curah hujan kurang dari 30 mm. Nah, jadi poinnya adalah terjadi ekstremitas baik untuk basah, yaitu hujannya menjadi lebih ekstrim, dan keringnya juga lebih ekstrim. Meskipun tampaknya secara kumulatif hujan tahunan itu peningkatannya nampaknya kecil ya, lebih dari 30 mm. Tetapi yang membahayakan di dalam 1 tahun itu makin banyak jumlah hari yang hujannya semakin ekstrim, jadi jumlah hari ekstrimnya semakin banyak, intensitas ekstremitas juga semakin meningkat. Seperti kejadian contohnya di Jabodetabek di awal tahun 2020 itu terjadi banjir karena hujan ekstrim mencapai sekitar 377 mm, dan itu merupakan hujan yang harusnya 1 bulan tetapi turun hanya dalam waktu kurang lebih 6 jam. Nah, itulah menjadikan ekstrim. Harusnya turunnya kurang lebih puluhan hari ya dalam 1 bulan. Nah, kondisi semacam itu, tren semacam itu nampaknya semakin meningkat. Nah, ini ada data berikutnya dari kajian studi yang dilakukan oleh BMKG. Tren suhu selama 130 tahun di Jakarta. Ini nampaknya kita melihat delta atau kenaikan suhunya mencapai selama 130 tahun dari tahun 1866 hingga 2010, kenaikan suhu mencapai 1,4 derajat Celcius dengan standar deviasi 0,06. Nah, ini suhu di daratan. Padahal di tahun 2010 saat itu kenaikan suhu global dibandingkan masa pra-industri itu belum mencapai 1,4. Di Jakarta sudah melampaui. Secara global 1,4 ini baru tercapai di tahun ini. Jakarta ini sudah tercapai di tahun 2010. Kesepakatan Paris adalah membatasi kenaikan suhu sampai 1,5 derajat Celcius hingga di akhir abad 21. Belum mencapai akhir abad 21, tahun ini sudah 1,4 derajat Celcius. Nah, jadi bisa dibayangkan betapa sesuatu ini benar-benar yang sangat mendesak untuk diatasi. Dan di sini terlihat proyeksi suhu di tahun 2049, ini dari hasil proyeksi yang dilakukan BMKG, itu kita lihat dengan menggunakan skenario RCO 8,8, artinya asumsinya mitigasi kita begini-begini saja, artinya tidak ada upaya yang lebih serius. Itu kenaikan suhunya di tahun 2049 dibandingkan tahun 1976 hingga tahun 2005, itu rata-rata meningkat hingga lebih dari 1,3 derajat Celcius. Kalau hari ini di Indonesia misalnya sudah mencapai 1 derajat Celcius, ini lalu kita proyeksikan ke tahun itu, ini bisa juga mencapai bisa lebih dari 1,7 derajat Celcius. Ada perhitungan semacam itu yang dilakukan BMKG. Nah, apabila dilakukan upaya mitigasi yang lebih serius, kenaikan suhunya bisa ditekan tidak mencapai setinggi itu. Demikian juga dengan perubahan iklim dan pergeseran musim ini terjadi. Dari peta ini terlihat bahwa adanya variasi dari daerah ke daerah, namun secara umum trennya itu adalah meningkat. Dan dampak lanjutnya adalah pada bencana hidrometeorologi. Pada slide ini terlihat bahwa secara umum tren bencana meningkat
hingga 27 Desember, ini datanya masih tahun 2019 ini sampai terjadi 1.760-an bencana. Namun secara umum hingga saat ini pun trennya meningkat. Kemudian ini lalu bagaimana kita meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian serta SDM di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk menghadapi perubahan iklim global. Nah, di sini kita melihat adanya di BMKG ini tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, penelitian bersama terkait dengan cuaca dan iklim. Di BMKG data-data observasi ini sangat ketat dijaga, kualitinya quality assurance-nya dijaga dengan ketat, peralatan harus dikalibrasi dan diawasi oleh organisasi meteorologi dunia. Jadi kami tidak boleh main-main. Ini ada rapotnya di tingkat dunia. Nah, rapot kami kurang lebih saat ini kita tidak kalah dengan kualitas data yang ada di Australia. Nah, tapi memang masih belum bisa seperti di Jepang, misalnya seperti itu. Itu ada rapotnya dan terus kita tingkatkan. Kami juga melakukan pemodelan atmosfer, menambah kapasitas superkomputer kami, terus kami tambah agar daya jangkauan proyeksi itu bisa 100 tahun lebih. Nah, itu sangat diperlukan peningkatan teknologi, kemudian SDM dan kolaborasi bersama. Dan yang terakhir hasil pemodelan proyeksi suhu maksimum yang dilakukan BMKG di 8 pulau-pulau besar di Indonesia termasuk Papua, Jawa, Kalimantan, Sumatera, terlihat bahwa apabila kita tidak berhasil melakukan mitigasi atau kenaikan laju kenaikan suhu, maka di akhir abad 21 kenaikan suhu di Indonesia ini dibandingkan dengan masa pra-industri yang hari ini secara global mencapai 1,4, maka di akhir abad 21 di Indonesia bisa mencapai 3 derajat Celcius. Jadi kurang lebih 2 hingga 3 kali kenaikan suhu saat ini. Pada saat ini kondisi intensitas ekstrim sudah meningkat, melompat, durasinya makin panjang, kemudian frekuensi kejadiannya makin sering dengan kondisi 1, sekian derajat Celcius. Bisa dibayangkan seandainya 3 derajat Celcius akan seperti apa. Dan bahkan mungkin kita belum tentu bumi ini bisa mencapai akhir abad 21, a'udzubillahi min dzalik, kalau kita nggak bisa membayangkan kenaikan suhu. Kalau secara komputer bisa menghitung sampai 3 derajat Celcius, tetapi secara ekosistem kenaikan 1,5 itu akan berdampak apakah akan bisa bertahan ekosistem kita atau sampai 2 derajat Celcius, bagaimana dampaknya dengan ekosistem kita, dengan rantai makanan, dengan rantai kehidupan. Nah, itulah yang menjadi PR bersama. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami siap untuk kolaborasi dan belajar bersama, berjuang bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Prof, dipegang aja mikrofonnya. Ternyata banyak sekali informasi yang cukup mengejutkan ya. Mungkin kita sebenarnya sudah sadar karena memang terasa tahun ini jauh lebih panas gitu, tapi kita tidak tahu secara saintifiknya tuh ternyata memang seperti itu tingginya gitu. Baik, ini